A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat darinya sehingga kita dapat berkumpul di acara resepsi pernikahan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, yang telah menyelamatkan kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri akad dan resepsi pernikahan pasangan yang sedang berbahagia. Kita tentu berharap kebahagiaan terus melingkupi pasangan ini, dan tentu juga bagi pasangan lama juga demikian. Jamaah yang berbahagia, setelah menjalankan sholat fardu 5 waktu, biasanya kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup yang bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka niscaya pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi di juz 10 di halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Jadi Imam Al-Qurtubi memberikan 4 poin, setidaknya ada 4 poin bagaimana hidup kita berumah tangga menjadi bahagia. Yang pertama, rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah, putra-putrinya soleh dan solihah, jiwa raganya semangat untuk beribadah, harta berlimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umroh di Mekah, serta ziarah Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Rezeki yang halal itu menjadi pertanda seseorang itu hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata, bahwasannya kita melihat ada sebuah keluarga yang mana mereka serba pas-pasan, mereka serba keterbatasan dalam harta. Namun mereka dapat membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal. Jadi bagaimana mereka memiliki keterbatasan dan mereka menghidupi putra-putrinya dengan segala kekurangan, namun dengan harta yang mereka cari menggunakan cara yang halal, dengan jalan yang halal, maka di sana letak keberkahan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga Allah berikan rasa cukup kepada dirinya walaupun berkurang, tapi mereka merasa bahwasanya itu sudah cukup bagi mereka. Bagaimana tidak
jika sebuah penghasilan tidak seberapa, tapi harus menghidupi beberapa banyak anak, namun tidak cukup. Hanya itu, karena berkah rezeki halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Yang kedua, qanaah. Nah, apa itu qanaah? Makna dari qanaah adalah ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Jawa bisa disebut nerimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda lewat hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim juz 2 di halaman 730. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa merasa qanaah? Apa sih cara kunci bagaimana kita bisa merasakan qanaah itu? Nabi bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Yang tersebut agar tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Dan orang yang menaiki motor juga harus bersyukur karena masih banyak orang di luar sana yang tidak mampu membeli motor sehingga mereka harus berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki juga harus bersyukur karena mereka bisa berjalan, karena masih banyak orang di luar sana yang tidak diberi nikmat jalan atau tidak ada nikmat jalan karena keterbatasan mereka, sehingga mereka tidak bisa berjalan dengan normal seperti mana manusia. Dan orang yang tidak bisa berjalan justru bersyukur karena masih diberi umur yang panjang, keberkahan umur, sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehat. Maka dari itu, karena masih banyak orang-orang di luar sana yang belum cukup umurnya belum panjang, namun Allah sudah panggil. Yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya, yaitu orang yang berjuang di jalan Dia, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sejenisnya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Dan yang keempat, yang terakhir, yakni halawatut ta'ah, yakni manisnya sebuah keimanan, manisnya sebuah ketaatan. Jadi bagaimana kita bisa merasakan manisnya sebuah ketaatan? Yaitu Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 1 sebagai berikut. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Artinya, ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci dimasukkan ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan dalam berumah tangga, yaitu dengan memperoleh rezeki yang halal. Lalu dengan rezeki yang halal kita merasa qanaah atau merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu setelah itu
kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dan dengan itu kita bisa merasakan bagaimana halawatul iman, yakni bagaimana kita bisa merasakan manisnya sebuah ketaatan dan keimanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.